من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib, umumnya untuk ma'asyiral muslimin semuanya. Marilah kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam beramal soleh. Mudah-mudahan dengan banyaknya kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan hari Jumat. Bertemunya kita dengan hari Jumat ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena dalam hari Jumat ini begitu banyak sekali amal-amal yang sangat diutamakan, dan Jumat sendiri mempunyai keutamaan sendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Di antara keutamaan yang ada dalam hari Jumat adalah keutamaan untuk bersedekah. Berkenaan dengan bersedekah ini, dengan sedekah, infak, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setidaknya dua hal untuk orang yang berinfak. Janji yang pertama terdapat di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seseorang berinfak, maka dia bukan hanya akan mendapatkan balasan 1, 2, atau 3 atau 10 saja. Tapi di ayat ini Allah menyampaikan, Allah menjanjikan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya sampai dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan sampai berlipat-lipat lagi jika Allah berkenan. Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, dan Allah yang kedua berkenaan dengan orang yang bersedekah ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana wasat sadaqatun mimma. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi di hadis ini Rasulullah menjamin orang yang beriman, orang yang menginfakkan hartanya, ketika dia menginfakkan hartanya, pasti hartanya tidak akan berkurang. Tetapi yang ada adalah akan bertambah, berlipat terus. Entah bertambah hartanya itu dalam segi kuantitas jumlah hartanya dengan datangnya pengganti dari Allah harta-harta yang lainnya, ataupun dari segi keberkahan. Dan yang paling harus kita cari ini adalah
lipat ganda tambahan dari Allah berupa keberkahan. Ketika harta yang ada pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi, maka semua harta yang ada pada diri kita itu semuanya akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita miliki, kita akan semakin kuat melaksanakan ibadah sholat fardu bersama sholat sunnah lainnya. Semakin kuat untuk melaksanakan puasa fardu dan puasa sunnah lainnya. Semakin rajin ke masjid, semakin rajin lagi beribadah, dan anak-anak pun menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, yang hatinya lembut dan keluarganya pun menjadi keluarga yang harmonis. Itu terjadi ketika hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan harta yang berkah. Bisa jadi kita mungkin mengharapkan harta yang terus bertambah, tapi percuma harta yang bertambah apabila tidak berkah. Karena kalau kita hanya berharap harta yang bertambah terus saja, maka kita tidak akan pernah puas. Kita punya uang 1 juta, merasa kurang terus. Sudah dapat 10 juta, kurang lagi. Sudah dapat 100 juta, kurang, masih kurang. Sudah dapat 1 miliar, pasti akan masih merasa kurang. Harta dunia itu ibarat minum air laut. Semakin kita banyak minum, maka semakin haus pula. Dan kita tidak akan pernah puas dengan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena itu bawaan dari nafsu kita. Cukuplah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan harta yang berkah. Karena dengan harta yang berkah tadi akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan 2 jaminan yang tadi sudah disampaikan, masih banyak orang yang sulit untuk berinfak, sulit untuk bersedekah. Apakah mereka itu tidak punya harta? Tidak. Banyak di antara mereka itu yang hartanya berlebih, tetapi mereka selalu sulit untuk mengeluarkan harta, mengeluarkan uang dari saku untuk masuk ke kotak infak atau masuk kepada taman-taman yang menghadap untuk dikasih sedekah atau untuk memberikan donasi untuk penggalangan dana-dana lainnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena di dalam dirinya ada sifat kikir. Dan sifat kikir ini memang aslinya adalah bawaan manusia. Suka terhadap dunia, cinta dunia ini memang pada asalnya adalah sifat dasar manusia. Tapi ini semua bisa kita hilangkan. Ini semua sifat kikir ini bisa kita dobrak, bisa kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan bersedekah. Ketika hati terasa berat untuk mengeluarkan harta yang ada di saku kita, yang ada pada diri kita, kita keluarkan langsung. Ada kotak infak, kita merasa sulit untuk mengeluarkan, berarti pada diri kita itu ada sifat kikir. Maka langsung robohkan pembatas itu, langsung keluarkan harta kita dan kita masukkan. Dengan pembiasaan seperti itu, insya Allah sifat kikir itu semakin hari akan semakin tergores sampai dengan hilang. Insya Allah ketika kita sudah semakin lama semakin menjadi orang yang dermawan, insya Allah dalam hidup kita akan banyak dengan keberkahan. Dan selain orang yang kikir itu, ternyata ada orang yang lebih parah lagi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sudah kikir, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, malahan mereka mencela orang yang berinfak dan menghina orang yang bersedekah. Apakah itu ada? Banyak. Di surat At-Taubah ayat 79 Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan berkenaan dengan hal ini. Alladzina yalmizuna al-muqawwi'ina minal mu'minina fis-shadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Ayat ini adalah ayat terakhir dari satu halaman di antara surat Al-Baqarah. Dari satu halaman tersebut semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan ini sifat orang munafik terakhir di halaman tersebut. Apakah sifatnya itu? Sifatnya adalah alladzina yalmizuna al-muqawwi'ina minal mu'minina fis-shadaqah. Orang munafik itu adalah orang yang mencela orang-orang mukmin yang berinfak dengan sukarela. Ini adalah sifat orang munafik.
Kita harus berhati-hati. Orang munafik itu kalau ada orang yang bersedekah dengan sukarela dengan jumlah yang banyak, mereka mencelanya. Wah, itu sombong. Sedekah kok diumumkan. Sedekah kok jauh-jauh harus sampai ke Palestina. Di Indonesia saja masih banyak yang memerlukan. Orang munafik seperti itu. Dirinya tidak bersedekah, tetapi yang ada dia mencela orang lain. Lalu kalau ada orang yang infaknya sedikit, orang tersebut malah menghinanya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal bis-shadaqat walladzina la yajiduna illa yuhdahum fa yaskhuruna minhum. Adapun ketika ada orang yang berinfak itu, dia infaknya sedikit karena kemampuannya memang hanya sebatas itu, dia malah menghinanya. Fa yaskhuruna minhum. Infak sedikit. Ada kotak infak lewat, orang yang di sampingnya itu bersedekah sampai menyicil, dia dalam hatinya malah menghina. Sedekah kok cuma segitu. Itu sifat orang munafik. Apa yang akan terjadi untuk orang yang munafik? Sakhirallahu minhum. Allah akan membalas penghinaan dan pencelaan bagi orang mereka tersebut, walahum adzabun alim. Dan untuk mereka ada azab yang pedih. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya menyampaikan ini karena ingin mengajak sejamaah semuanya untuk mengintrospeksi diri kita, untuk masalah diri kita. Barangkali dua hal ini ada pada diri kita. Barangkali tanpa sadar kita sering melakukan hal ini, sering mencela orang yang berinfak, padahal kita tidak tahu mereka ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Sering menghina orang yang berinfak sedikit. Barangkali hal itu ada pada diri kita. Mari kita taubati, mari kita istighfari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita terus berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bil syari wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahwalihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sedang tempat rahimahullah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Selama 30 hari kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, dan ini patut kita syukuri. Dan khatib mengajak, mari kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita selama 30 hari kemarin dengan menyempurnakannya dengan 6 hari di puasa sunnah di bulan Syawal ini. Agar apa? Agar ketika kita keluar dari bulan Syawal ini, kita bisa keluar dengan mendapatkan pahala selama 1 tahun penuh. Puasa siang dan pada aslinya seseorang itu dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun penuh. Tetapi dia dapat mendapatkan pahala ibadah puasa 1 tahun penuh tersebut dengan cara apa? Tadi dengan cara menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Bagi yang belum menyelesaikannya, monggo bisa segera mulai besok bisa dilaksanakan. Insyaallah masih ada waktu untuk menggapai pahala tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Fadhkurullahal 'azim. Qimis shalah.